Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa kebaikan Tuhan buat saya dan saudara. Kita dipertemukan kembali di hari pertama di minggu berjalan ini untuk menikmati anugerah berkat sayang darinya. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini saudaraku dengan firman Allah lewat pembacaan Alkitab. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah di sorga, kami datang menyembah Engkau di pagi hari ini, mensyukuri akan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Dalam kesediaan kami untuk menerima firman-Mu sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu, berkenan Tuhan urapi sekalian kami, agar lewatnya firman ini tidak berlalu begitu saja dari kami, tapi akan selalu menjadi teladan bagi kami di dalam memaknai kehidupan yang Engkau anugerahkan. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita secara sinodal di Senin pagi ini terambil dari kitab Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku, tema khotbah kita di Senin pagi ini ditulis dalam Sabda Bina Umat dan disampaikan secara sinodal, yaitu belajar dari pengalaman. Saudaraku, kalau kita bicara pengalaman, tentu itu sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dan ketika kita ada di hari ini, berarti kita punya masa lampau, kita punya masa lalu, yang tentu di sana ada banyak kisah yang telah terjadi dan yang menjadi keadaan kita. Kenapa keadaan kita? Karena kita yang melakukannya. Dan kalau kita mau jujur saudaraku, ketika kita kembali merefleksikan kisah perjalanan hidup masa lalu kita, tentu ada banyak cerita di sana yang kemudian kita katakan mendukakan hati Tuhan. Maaf kalau saya salah. Ini hanya menjadi koreksi saja, sarana introspeksi bagi kita, berani mengakui kesalahan kita. Kenapa demikian? Supaya kita belajar dari kenyataan itu ketika menapaki kehidupan ke depan. Itu yang dikatakan di dalam tema khotbah kita, dituliskan demikian dalam SBU, belajar dari pengalaman. Artinya pengalaman itu bukan sesuatu yang buruk saudaraku. Sepanjang kita jadikan cermin, sepanjang kita jadikan teladan, justru pengalaman pahit akan mengubah hidup kita ke depan untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan dihapus. Jadikan kenangan manis di mana kita bisa berenung, wow, ternyata saya salah banget. Sehingga lubang yang menjebak kita di masa lalu, kita tidak jatuh lagi di lubang yang sama di masa yang akan datang. Amin.
Nah, karena itu saudara, penting sekali di hari yang penuh syukur ini, saya dan Bapak Ibu kembali mengenang masa lalu kita, lalu kemudian kita lihat apa yang buruk di sana kita tinggalkan, apa yang baik di sana kita lakukan kembali, apa yang buruk di masa lalu kita ubah menjadi baik di masa depan kita, supaya kita selalu mendapatkan kemurahan sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena ada banyak orang tidak mau melihat masa lalunya. Dia pikir hidup ini terjadi satu kali saja, maka dia harus menyatakan action dalam hidupnya seperti yang dia inginkan. Tidak sedikit, seorang narapidana yang sudah ketahuan berbuat jahat lalu dipenjara, tapi penjara tidak dijadikan sarana introspeksi bagaimana ketika dia keluar dan menjadi mantan napi, dia tidak lagi menjadi narapidana. Karena dia tahu tidak enak menjadi orang terhukum, tidak enak orang dipenjarakan. Tapi kenyataannya saudaraku, tidak terhitung jumlahnya orang yang keluar dari penjara lalu masuk, bahkan hukumannya lebih panjang dari hukuman yang lalu. Bisakah kita bertanya saudaraku, ada apa dengan manusia sehingga dia enggan berubah dirinya saat menjalani kehidupan di masa depannya dengan belajar dari masa lalunya? Ini yang dikatakan dalam bacaan kita saudaraku, lewat pengalaman Israel, bagaimana ketika mereka membelokkan pengertian tentang Allah yang harus mereka sembah dengan mereka lakukan seperti yang menurut kata hati mereka, tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa di sana. Karena Allah murka terhadap penyembahan berhala, Allah murka terhadap pengkhianatan, Allah murka terhadap ketidaksetiaan. Sehingga itu dikatakan di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Coba kita lihat dari judul dikatakan ini, semuanya adalah kasih karunia. Artinya apa? Hidup ini adalah kasih karunia. Maka dengan mengimani hidup ini adalah kasih karunia, kita harus menyatakannya itu sebagai penyembahan kita kepada Allah. Karena Allah hanya mau berpihak kepada orang-orang yang benar, yang mengikuti keinginannya. Kita lihat dalam ayatnya yang keempat, bacaan kita dan seterusnya bisa dikatakan begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya saudaraku, ketika Kristus datang sebagai juru selamat, dosa kita sudah diampuni. Harusnya kita bersyukur karena kita memiliki kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, yang kembali mengangkat hakikat keberadaan kita dari yang hina menjadi yang mulia. Tapi mari kita lihat saudaraku, berapa banyak orang menolak Kristus. Bahkan orang yang percaya kepada Kristus pun hanya sebatas bibir, itu juga tidak terhitung jumlahnya. Saudaraku, ini baik supaya kita bisa merenungkan kehidupan kita yang kita jalani, bagaimana kita menyembah Kristus di totalitas hidup kita. Karena kita tahu hanya Yesus jalan menuju keselamatan, hanya Dia juru selamat. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya begitu pentingnya hidup dalam Kristus yang mengasihi kita saudara. Ayatnya yang kelima dikatakan begini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga.
Bayangkan siapa kita, saudara, sehingga kita bisa sampai ke surga. Kalau kan Kristus, Dia membangkitkan kita, Dia menyelamatkan kita. Bukankah ini sesuatu yang baik untuk kita renungkan dan kita maknai? Khotbah hari Minggu kemarin dikatakan benar, Tuhan sudah menjanjikan keselamatan. Tapi ingat, dikatakan juga dalam khotbah hari Minggu kemarin, keselamatan akan tetap diberikan kepada yang dijanjikan. Kalau yang dijanjikan yaitu manusia setia kepada Tuhan. Tapi kalau dia melepaskan janji itu, walaupun Tuhan sudah berjanji akan menyelamatkannya, Tuhan tidak akan memberikan keselamatan itu. Makanya firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mari saudara, kita belajar dari pengalaman hidup lalu kita, seperti tema khotbah kita. Kita yakin kita tahu apa salah kita, apa dosa kita. Kita malas melayani, kita malas ibadah, kita malas berdoa. Kita merasa kita mampu memanage seperti ini hanya karena kita punya materi, kita punya pangkat, kita terkenal dan seterusnya. Lupakan itu. Karena seberapa banyak yang kita punya, seperti apa yang kita punya, tidak bisa menjawab pemenuhan kebutuhan hidup kita secara sempurna. Hanya Yesus dan Yesus. Karena itu saudara, sembah Dia, andalkan Dia. Maka percaya, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, itu berkat untuk kita. Tuhan memberkati saudara dan saya bersama rumah tangga keluarga kita masing-masing di waktu ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu di pagi hari ini. Kami diajarkan untuk mengerti bahwa kami harus belajar dari masa lalu kami yang kelam, untuk kemudian kami menjadi orang-orang terang di kehidupan kami ke depan. Tuhan, jangan buat kami keras hati untuk menerima firman. Bukan ada banyak orang di luar sana masih ego, masih keras hati, sombong, merasa kalau dia tidak melayani dia juga bisa hidup, kalau dia tidak beribadah dia juga bisa hidup. Dia pikir hidup itu hanya karena dia bisa makan dan minum, hanya karena dia punya uang dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, jangan letakkan kami dengan semuanya. Biarkan kami kembali ke jalan, bersedia setia beribadah, bersedia setia melayani tanpa pamrih, dengan tidak menuntut balas apapun. Karena sesungguhnya upah yang kami terima dari ibadah dan melayani adalah surga. Itu yang paling indah, itu yang paling sempurna. Dari sekedar kami mendapatkan upah dari apa yang kami lakukan, dari sekedar kami mendapatkan pujian dari apa yang kami lakukan, karena surga di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri kami hari ini dengan aktivitas yang ada, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.